yang bisa ya, Nafifi silakan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa agar ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pada sehat ya semua ya. Ada yang nggak hadir? Ada. Berapa orang yang hadir? 3 orang. 3 orang. Namanya apa? Santi. Oh, Santi sama Ibu. 3 orang ya. Oke. Baik, sekarang pada kegiatan ini kita melaksanakan ya kegiatan bimbingan klasikal dengan topik yaitu cara belajar yang efektif dan efisien. Jadi tujuan Ibu memberikan layanan ini agar anak-anak semua dapat menelaah pengertian belajar itu seperti apa, merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan bagaimana menata strategi belajar yang efektif. Ya. Nah, pada kegiatan layanan ini yaitu meliputi kegiatan yaitu pembelajaran materi, ya, pemahaman melalui video yang materi nanti saya tampilkan dan nanti ada pada sampai tahap diskusi ya. Jadi layanan ini sendiri berlangsung selama 1 jam pelajaran atau 40 menit ya pelajaran itu. Ibu harap anak-anak bisa memperhatikan, mendengarkan dan menjalankan kegiatan ini dengan baik. Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, kita laksanakan ice breathing terlebih dahulu. Bisa? Jadi ice breathing ini sebagai memberikan semangat juga dan kekompakan kita supaya kita segar dalam menjalani aktivitas ini ya dengan pikirannya fresh. Jadi untuk ice breathing-nya sangat simpel sekali ya, tolong diperhatikan. Perhatikan Ibu ya. Jadi kalau apabila Ibu mengatakan selamat pagi, cukup 1 kali. Ya. Apabila Ibu mengucapkan selamat siang, cukup 2 kali. Apabila Ibu mengucapkan selamat sore, cukup 3 kali. Harapkan konsentrasi ya. Jadi saya acak. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memasuki ke materi layanan, Ibu mau menampilkan dulu sebuah video sebagai kegiatan apresiasi ya. Tolong anak perhatikan semua video yang akan Ibu tampilkan. Efektif versus cara berpikir efisien. Ya, artinya apa sih kita harus coba efektif dan efisien? Jadi gini, pertama-tama dalam belajar fokusin dulu pada hal-hal yang sifatnya efektif. Ya, target lo harus menjadi efektif dulu. Artinya apa? Belajar itu misalnya lo mau mengerti suatu materi, fokus bagaimana menjadikan materi benar-benar dimengerti, benar-benar ya, mengerti secara benar. Kemudian dalam mengerjakan soal, cari metode atau cara apa yang benar-benar menyelesaikan soal itu, benar-benar bisa menjawab soal itu selesaikan secara benar ya. Dan
bukan cuma benar doang, tapi saat mengerjakannya ngerti. Oke, harus benar-benar membuat tahu nih, ngerti nih cara ngerjainnya, kenapa begini gitu. Itulah fokus pada efektivitas. Kenapa yang penting? Karena gini, ketika lo mengerjain soal, itu ada ngerjain soalnya, itu tujuannya kan juga ketika saat sedang tes dan ketika saat sedang belajar. Ketika saat sedang tes, targetnya menjawab dengan benar dan menjawab secepat-cepatnya, ya nggak? Kalau kita ganti efisien, nah ini apa yang tepat. Lo harus menjawab soal dengan benar dan efisien gitu kan saat tes. Tapi saat lo belajar, lo nggak harus dengan benar dan efisien setiap saat. Kenapa? Karena targetnya, kalau ini kan memang targetnya supaya benar aja kan, dan waktunya cukup. Sedangkan saat belajar, selain benar, ada lagi, lo makin ngerti. Itu target, oke? Beda nih, ngerjain soal saat belajar, lo diharapkan untuk makin ngerti. Saat setiap ngerjain soal, lo makin ngerti. Pokoknya, gimana caranya belajarnya ngerjain soal dengan cara yang efektif. Oke, ini target pertama itu adalah menjawab dengan benar dan mengerti apa yang mau kerjain. Itu penting. Kebanyakan orang ngerjain soal tuh banyak loh yang ngerjain soal, ya rumus pakai. Aku nggak benar-benar ngerti. Ketika soalnya diselewengin dikit, pusing nggak. Ketika diselewengin dikit, bingung mesti diapain lagi. Ketika nggak soalnya agak beda, nggak tahu kayak mana. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Terus kemudian ulang terus sampai lo benar-benar ngerti. Diulang-ulang sampai jadi otomatis. Nah, targetnya sampai jadi otomatis. Nanti gitu jadi otomatis. Mulai deh lo pelintir. Di sini lah ketika di sini lo pikirin. Nah, berpikirlah untuk menjadi lebih efisien gitu. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, itu meminta kalian bisa memahami dari apa yang video yang Ibu tampilkan ya sebagai kegiatan organisasi kalian. Nah, sekarang Ibu meminta kalian menjawab pertanyaan dari LKPD yang Ibu buat ya. Dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, Ibu harap anak-anak bisa mengambil pemahaman ya mengenai bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, sekarang Ibu mau membagikan gambar kerja ya supaya bisa kalian jawab nanti ya. Silakan nanti dijawab sesuai dengan kalian kerjakan adalah KPD yang sudah dibagikan ini ya nanti ya. Nah, sekarang Ibu masuk ke materi mengenai cara belajar yang efektif. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu cara belajar yang efektif dan efisien. Ya. Terlebih dahulu kita memahami bagaimana pengertian belajar. Nah, di sini mengenai pengertian belajar. Belajar adalah sebuah proses atau upaya yang dilakukan individu untuk
mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari. Ya. Jadi belajar itu ditandai dengan adanya perubahan yang positif. Ya. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Jadi pengertian belajar itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang itu untuk menghasilkan hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, pemahaman yang baik. Ya, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal. Ya, faktor internal yaitu diikuti faktor jasmani dan faktor psikologis. Ya, di mana faktor jasmani yaitu badan fisik, ya, kesehatan, ya, terus apa lagi, ya, kenapa? Akal sehat, itu termasuk faktor psikologis, itu meliputi kecerdasan, cara berpikir, ya, gitu. Nah, yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, ya, dari luar diri, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, ya, yang kedua lingkungan masyarakat, yang ketiga yaitu sekolah. Ya. Nah, itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal itu yaitu berasal dari dalam. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri, ya, yang meliputi faktor jasmani, kesehatan fisik tadi, ya, akal sehat, kecerdasan, cara berpikir, ya, nah, seperti itu. Sedangkan faktor eksternal yaitu di lingkungan yang di luar diri, ya, lingkungan masyarakat, keluarga, dan sekolah, ya. Lanjut, di sini mengenai strategi belajar efektif dan efisien. Ya, di sini ada 8 strategi yang bisa Ibu sampaikan untuk anak-anak supaya bisa kalian pahami, ya, bagaimana menata strategi belajar yang efektif dan efisien. Itu yang pertama, tetapkan tujuan, ya. Kita harus menetapkan tujuan kita itu yaitu untuk belajar, ya. Kita mantapkan dulu tujuan kita. Yang kedua, atur jadwal belajar, ya. Mengatur jadwal belajar di sekolah. Kalau di sekolah kan sudah ada jadwalnya teratur, ya. Nah, bagaimana mungkin cara mengatur jadwal belajar di rumah. Nah, yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Karena suasana belajar yang nyaman tentunya juga akan meningkatkan ini, ya, mood juga, ya, sehingga kita juga merasa senang, ya, menjalani aktivitas belajar. Jadi belajar rasa nyaman itu sehingga kita juga merasa senang untuk belajar, ya. Nah, yang keempat yaitu membuat ringkasan, ya. Membuat ringkasan pelajaran yang penting itu dibuat, ya, ringkasan di dalam bentuk catatan juga bisa, ya. Nah, yang kelima, buat akronim yang mudah diingat, ya. Akronim itu yaitu menggabungkan sebuah kata, ya. Akronim. Selanjutnya, pahami bukan menghafal. Jadi kita itu jangan dulu kita pahami dulu baru
kita menghafal, ya. Jadi kita pahami pelajaran itu, ya. Tentunya kalau kita memahami pelajaran itu sendiri juga kita akan lebih mudah mengingatnya, ya. Nah, selanjutnya jangan malu bertanya. Apabila sesuatu yang kita tidak paham, yang tidak kita mengerti, tidak ada salahnya kita untuk bertanya. Ya. Kita bertanya itu kan untuk memperoleh suatu pemahaman yang baik. Ya. Nah, selanjutnya pantang menyerah. Ya. Pantang menyerah itu kan seorang yang jangan mudah menyerah. Ya. Bila kita mengalami suatu kesulitan, jangan mudah menyerah, ya. Makanya kita berusaha, ya, jangan bersikap pantang menyerah. Berikut yang mengenai strategi belajar efektif dan efisien. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini, yaitu cara belajar yang efektif dan efisien? Tidak ada. Ini tidak ada, ya. Sudah bisa memahaminya. Nah, karena tidak ada yang bertanya, kegiatan selanjutnya, baiklah kita akan membentuk sebuah kelompok, di mana kelompok ini tujuannya untuk melakukan sebuah diskusi. Diskusi ini Ibu harapkan bisa aktif, ya, anggota kelompoknya, ya. Dibagi untuk tugas-tugasnya, dan Ibu nanti memberikan tugas pertanyaan, berupa pertanyaan, dan itu tolong dijawabkan melalui diskusi ini, ya. Bisa pahami? Harapkan keaktifan dalam kelompok, ya. Oke, untuk membentuk kelompok, apakah Ibu apa anak-anak sekalian yang mau membentuk kelompoknya sendiri? Sendiri, ya. Nah, memilih kelompok jangan pilih-pilih, ya. Jangan yang perempuan, yang laki-laki. Jadi sama-sama, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa, silakan anak-anak sekalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Satu kelompok 5 orang, 4 atau 5 orang. Ya, silakan untuk kelompoknya, cari temannya. Silakan. Ada yang ke sini, ada yang ke sana, silakan bentuk kelompok. Ya. Nah, setelah tadi untuk kelompok 1 sini, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3, ya. Namanya pakai angka aja, ya. 1, 2, dan 3. Ya. Silakan. Sudah, ya. Sudah di kelompoknya masing-masing. Nah, di sini dibagikan lembar kerja untuk tugas kelompoknya, ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Oke. Nah, untuk tugasnya tolong diperhatikan. Silakan dicatat tugasnya, ya. Satu, silakan berdiskusi dalam kelompok. Sudah semua tugasnya? Tolong dikerjakan masing-masing anggota kelompok aktif, ya, untuk memberikan masukannya, ya.
aktifkan dalam kelompoknya. Ada yang bagian mencatat, ada yang bagian memberikan masukan, ya bisa dipahami? Bisa. Peran dan anggota dari anggotanya masing-masing ya, sudah bisa pahami. Belum dibagi tugasnya, baik siapa yang bagian mencatat, siapa bagian yang menentukan, dan aktifkan juga anggota-anggota yang kelompok yang lain memberikan masukan. Ya, bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Kelompok 3 gimana? Belum? Sudah hampir selesai? Karena masing-masing aktif dalam menjalankan tugas. Kelompok 3 sudah ya? Ya, siapa? Dengarkan dulu ya. Kalau sudah selesai diskusi kelompoknya, silakan masing-masing anggota kelompok maju ya, perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa terlebih dahulu yang mau maju? Kelompok 1. Kelompok berapa? Mulai dari kelompok 1 aja. Mulai dari kelompok 1 aja. Gimana kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. 1 orang aja ya, terus. Bisa dikasih jalan temannya. Ya, untuk kelompok lain tolong diperhatikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan buat pertanyaannya. 1 kelompok 1 aja ya yang memberikan pertanyaan. Nah, masukkan juga boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi cara belajar efektif dan efisien dari kelompok kami. 1. Silakan berdiskusi dalam kelompok untuk dapat menentukan bagaimana cara belajar yang efektif. Jawabannya adalah belajar efektif dengan cara memahami dan meringkas. Yang kedua, sebutkan cara-cara belajar anggota kelompok masing-masing. Cara belajar saya yaitu belajar dengan ketenangan dan pemahaman materi secara menyeluruh. IPA, belajar dengan memahami, meringkas dan menghafal. KANSA, belajar dengan ketenangan dan memahami materi. WIPUTO, belajar dengan memahami materi dan merangkum materi dan juga mendengarkan diskusi. ALIF, belajar sambil mendengarkan diskusi. Jadi, kesimpulannya, belajar di lingkungan nyaman dan menyenangkan membuat belajar lebih efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal yang merupakan faktor jasmani, faktor psikologis dan kecerdasan. Lalu faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak hasil kerja kelompok kami. Jadi, adakah yang mau bertanya tentang hasil diskusi kelompok kami? Ya, gimana untuk kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, dari kelompok 2 ya? Ya, silakan dari kelompok 2 bertanya. Salah satu contoh faktor jasmani. Contoh faktor jasmani. Faktor jasmani yang meliputi faktor kesehatan badan. Kesehatan fisik badan. Baik, adakah lagi kelompok 3 ingin ditanyakan? Kelompok 3 yang mau ditanyakan? Ya. Baik, terima kasih atas saran, kritik, masukan, pendapat, dan pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
secepatnya semua. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3 silakan kumpulkan di depan hasil kerja kelompok anak-anak. Ya. Satu aja perwakilan. 1, 2 dan 3. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, karena waktu kita juga sudah mau habis, silakan salah satu, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan layanan yang kita laksanakan pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Eza, silakan. Saya merasa senang mengikuti kegiatan belajar ini karena melalui layanan ini saya memperoleh pemahaman yang banyak, yaitu cara belajar yang efektif dan efisien. Ternyata cara belajar saya selama ini keliru atau kurang efektif. Terima kasih. Jadi terima kasih Naja, silakan kembali ke kelasnya. Nah, jadi Aiza bisa menyimpulkan ya bahwa sebenarnya melalui kegiatan layanan ini dia memperoleh pemahaman yang baru mengenai bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Ya. Dimana mungkin melalui pemahaman ini Eja selama ini cara belajarnya kurang efisien, kurang efektif ya. Jadi melalui layanan ini Eja memperoleh pemahaman yang baru bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Ya. Nah, karena waktu juga sudah mau habis, Ibu di sini membagikan lembar refleksi mengenai evaluasi hasil kegiatan pada hari ini. Silakan kalian isi dan dikumpulkan nanti di ruang BK ya. Oke? Siapa berapa? Silakan. Ya, silakan isi dan nanti dikumpulkan di ruangan BK ya. Besok ya bisa. Mungkin sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Berarti semua sudah mulai mengerti dan memahami ya bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Siapa lagi yang mau memimpin doa? Ya, ya, silakan nak.
pelajaran ini kita berdoa. Berdoa. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Ibu ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.